Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan jadwal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada sesi kali ini saya akan mengulas terkait dengan di topik yaitu di aplikasi sistem teknologi informasi pada fungsi-fungsi organisasi. Jadi pada topik ini nanti ada beberapa subtopik. Jadi yang pertama terkait dengan di sistem-sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Yang kedua adalah sistem pengelolaan transaksi, dan yang ketiga ada di sistem informasi fungsional. Setelah yang selanjutnya ada di sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi produksi, serta sistem informasi sumber daya manusia, keuangan, dan ERP, Enterprise Resource Planning. Untuk di pertama yaitu terkait dengan di sistem teknologi informasi di fungsi organisasi. Jadi perlu kita pahami bersama. Jadi setiap organisasi itu tentu memiliki kegiatan di fungsinya. Jadi fungsi organisasi, jadi fungsi sebuah organisasi bisnis, ya, organisasi bisnis maupun non bisnis itu biasanya hampir sama. Jadi fungsi dari sebuah perusahaan, jadi sebuah usaha bisnis itu adalah fungsi keuangan, ya, fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi sumber daya manusia. Dalam hal ini terkait dengan di sistem-sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi, itu apa saja sih sistemnya? Jadi kalau kita lihat, jadi sistem yang ada di dalam sebuah organisasi itu terangkum dalam sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi itu di dalamnya ada beberapa sistem informasi. Yang pertama ada yang namanya sistem informasi keuangan. Jadi terkait dengan di penyediaan dan pengelolaan, ya, data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi. Kemudian ada yang namanya di sistem informasi pemasaran. Ini terkait dengan di pengelolaan, ya, kemudian serta data di pemasaran, ya, dalam rangka menyediakan informasi pemasaran. Ada yang namanya di sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi. Jadi ini adalah terkait dengan di pengelolaan data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan produksi. Ada sistem informasi sumber daya manusia. Ini berarti terkait dengan di data dan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Masing-masing sistem tersebut, ya, itu terwadai dalam sebuah fungsi. Jadi mulai dari sistem informasi keuangan sampai dengan sistem informasi sumber daya manusia itu nanti ada di dalam fungsi. Fungsinya apa saja? Jadi kalau kita lihat fungsi dari sebuah organisasi, yang pertama itu ada yang namanya fungsi keuangan. Otomatis sistem informasi keuangan itu adalah untuk membantu, ya, dalam menjalankan fungsi perusahaan terkait dengan di fungsi keuangan. Yang kedua di fungsi pemasaran. Maka sistem informasi yang ada dalam fungsi pemasaran di sini, jadi sistem teknologi informasi di fungsi organisasi di sini untuk pemasaran, itulah sistem informasi pemasaran. Kemudian ada di sistem informasi produksi. Ini otomatis di sistem informasi produksi itu adalah di fungsi dari organisasi yang ketiga, yaitu untuk melaksanakan fungsi produksi. Dan yang
keempat ya, itu ada di fungsi SDM. Maka sistem informasi ya, sistem teknologi informasi yang ada di fungsi SDM secara otomatis adalah sistem informasi sumber daya manusia. Jadi dilihat dari gambaran tersebut, maka fungsi-fungsi di organisasi yang terkait dengan di sistem itu ada 4, yaitu ada fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi SDM. Di mana fungsi tersebut ya itu dijalankan oleh ya manajer tingkat bawah. Jadi fungsi keuangan itu otomatis ada di manajer operasional ya, yaitu manajer ya fungsi manajer keuangan ya, manajer pemasaran sampai dengan di manajer produksi sampai dengan SDM. Kemudian di atas ya, di atas level manajer ya, manajer bawah itu ada manajer menengah, dan di atasnya lagi ada di manajer tingkat atas. Jadi kalau di masing-masing level tersebut otomatis punya fungsi masing-masing. Jadi kalau manajer atas untuk perencanaan strategis ya, manajer menengah untuk pengendalian, dan manajer bawah untuk pelaksanaan di operasional. Itu adalah gambaran sistem-sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Terus yang kedua terkait dengan di sistem pengelolaan transaksi. Jadi sistem pengelolaan transaksi di sini itu kita mengenal yang namanya SPT atau ya yang namanya TPS, ya, Transaction Processing System. Jadi SPT atau sistem pengelolaan transaksi itu ya merupakan sistem informasi yang digunakan ya untuk mengelola ya aktivitas yang ada di dalam organisasi. Maka dari itu SPT itu bisa disebut dengan sistem informasi yang digunakan untuk level operasional. Di level operasional, jadi SPT di sini. Jadi pengelolaan transaksi itu berarti adanya di level operasional. Ya. Jadi mengapa sih kok disebut dengan di sistem pengolahan transaksi? Ya, atau disebut dengan di Transaction Processing System atau TPS. Itu mengapa? Jadi sebenarnya ada 5 alasan. Jadi mengapa di sistem pengolahan transaksi ini disebut dengan di sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System? Itu alasannya yang pertama adalah sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Jadi ini memang kegiatannya apa? Untuk menangkap ya. Jadi menangkap transaksi-transaksi bisnis berarti apa? Merekam ya, merekam jadi kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di dalam organisasi. Makanya disebut dengan di Transaction Processing System. Alasan yang kedua yaitu di mencatat di dokumen-dokumen dasar. Jadi transaksi processing system ini adalah untuk mencatat kaitannya di dokumen-dokumen dasar yang di dalam organisasi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memasukkannya ke dalam sistem informasi. Jadi sistem pengelolaan transaksi atau transaction processing system di sini adalah untuk memasukkan ya ke dalam sistem informasi. Kemudian fungsi yang keempat yaitu alasan yang keempat yaitu merekam ke basis data. Nah, dan alasan yang kelima adalah mengolahnya menjadi informasi pencatatan nilai atau score keeping information. Ya. Jadi laporan-laporan yang berisi informasi pencatatan nilai ini digunakan oleh siapa? Ya, jadi Transaction Processing System ini nanti outputnya digunakan oleh siapa? Jadi outputnya paling tidak adalah mereka yang terlibat di dalam transaksi. Otomatis itu digunakan oleh siapapun yang terlibat di dalam transaksi. Yang kedua adalah manajer-manajer level bawah yang menggunakan informasi ini untuk pengendalian operasi. Jadi level-level bawah ini untuk apa? Mengendalikan aktivitas operasional ya. Kemudian selain itu adalah stakeholder
Jadi orang-orang yang memiliki kepentingan yang meminta pertanggungjawaban dari manajer. Nah, itu. Jadi kalau diruntut dalam sebuah flowchart, ya, sistem pengolahan transaksi itu dimulai dengan apa? Dengan adanya data transaksi bisnis. Nah, transaksi bisnis kemudian di transaction processing system atau sistem pengolahan transaksi akan menjadi sebuah basis data. Dari basis data tersebut akan diolah lagi di dalam sistem pengolahan transaksi atau transaksi processing system akan menjadi sebuah laporan atau scoring keeping. Jadi laporan itulah nanti yang berfungsi, yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang bertransaksi ataupun stakeholder, ya, dan manajer-manajer di level bawah. Itu di gambaran untuk sistem pengolahan transaksi atau transaction processing system. Jadi kalau digambarkan dalam flowchart yang agak luas lagi, apa sih di TPS, jadi transaction processing system, ya, TPS dan sistem-sistem informasi fungsionalnya apa saja? Jadi kalau tadi digambarkan dari data transaksi, ya, kemudian diolah menjadi sebuah basis data. Jadi basis data tersebut itu terkait dengan apa? Nah, jadi terkait basis data tersebut itu juga akan memberi masukan, ya, untuk sistem-sistem yang lain, ya, sistem informasi pemasaran, ya, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi SDM serta sistem informasi produksi. Ya, itu terjadi di dalam sistem itu. Jadi di mana untuk ke semua sistem tersebut di fungsi, ya, informasi fungsional tersebut itu, ya, dapat masukan dari data-data transaksi non bisnis, ya, data non transaksi bisnis ataupun data dari eksternal. Maka muncullah yang namanya sebuah laporan, ya, nanti dipadukan. Jadi laporan-laporan jadi yang diinginkan, yang di-request oleh langsung, ya, dan untuk, ya, menangani sebuah masalah yang biasanya digunakan untuk manajer di level menengah ke atas. Itu. Jadi kalau data transaksi kemudian menjadi sebuah basis data, jadi penggunanya itu manajer tingkat bawah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan sistem informasi fungsional yang lain, ya, maka bisa, ya, digunakan oleh, ya, manajer level menengah ke atas dalam rangka kaitannya untuk problem solving atau mencari solusi-solusi atas sebuah masalah. Ya, itu gambaran untuk di, ya, transaksi pengolahan sistem, jadi atau TPS atau sistem pengolahan transaksi SPT, ya, transaction processing system, yaitu. Kemudian sistem informasi, ya, sistem informasi fungsional. Jadi di awal tadi untuk menggambarkan jadi fungsi-fungsi di dalam sebuah organisasi itu tadi kan ada beberapa, ya, makanya sistem informasi fungsionalnya juga mengikuti fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi sistem informasi manajemen itu diterapkan di area fungsi-fungsi, di area beberapa area, ya, dengan fungsi-fungsinya yang ada di dalam sebuah organisasi. Itu terdiri dari apa saja, ya. Jadi ada yang namanya sistem informasi pemasaran. Ini untuk area pemasaran. Jadi biasanya kalau di dalam keuangan itu adalah sistem untuk pendapatan. Kenapa? Pemasaran. Sistem informasi pemanufakturan atau sistem informasi produksi. Di dalam perusahaan manufaktur itu tentunya ada proses-proses. Jadi mengolah barang, mengkonversi barang, ya, ataupun jasa jadi menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Nah, itu kan perlu didokumentasikan, perlu dicatat. Kemudian ada di sistem informasi sumber daya manusia. Ya, ada sistem informasi akuntansi dan sistem informasi keuangan.
Itu semua adalah sistem-sistem informasi fungsional. Jadi mulai dari pemasaran, produksi, SDM, akuntansi, dan keuangan itu di fungsional. Jadi kalau digambarkan, jadi sistem informasi fungsional yang meliputi 5 sistem tadi, mulai dari akuntansi, pemasaran, SDM, ya, produksi, operasi, dan keuangan, ya, itu kira-kira jadi sistem informasi tersebut fungsional dan aplikasinya seperti apa? Jadi kalau di dalam sistem informasi fungsional, untuk di sistem informasi akuntansi itu aplikasinya ada yang namanya utang, ya, piutang, untuk penganggaran, ya, akuntansi biaya, ya, akuntansi untuk aset tetap, ya, ada jurnal, ya, pengendalian persediaan, ya, pemrosesan pesanan, ya, penggajian, ya, kemudian ada di pajak, ya, neraca atau posisi keuangan, ya, laporan kinerja berupa laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Itu beberapa aplikasinya yang ada dalam sistem akuntansi. Ya. Kemudian apa saja yang ada di dalam sistem pemasaran? Ya, sistem pemasaran itu paling tidak aplikasinya ada yang namanya advertising and promosi, ya, advertising and promosi. Kemudian ada yang namanya perencanaan harga, itu pemasaran. Ada riset pasar, perencanaan produk, ada kemudian perencanaan kanal distribusi, ya, perakiraan penjualan, ya, analisis anggaran untuk pemasaran, ya. Kemudian ada di analisis pangsa pasar, analisis layanan konsumen, analisis distribusi, analisis profitabilitas produk, ya, analisis promosi, analisis penjualan dan trennya, serta pesanan konsumen untuk pemenuhan back order, penagihan penjualan menurut tempat produk dan salesman. Itu di sistem informasi pemasaran, ya, untuk, ya, beserta aplikasinya. Kemudian sistem informasi di level fungsi, yaitu di fungsi SDM, itu juga aplikasinya ada beberapa. Mulai dari perencanaan tenaga kerja, ya, perencanaan suksesi, ada perencanaan pelatihan, ya, perencanaan penilaian kinerja, analisis biaya tenaga kerja, kemudian analisis anggaran, analisis perputaran tenaga kerja, ya, analisis kecocokan karir, ya, analisis kompensasi, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, statistik penggajian, ya, perekrutan, kemudian penjadwalan wawancara, evaluasi keahlian, evaluasi kinerja, daftar penggajian, perhitungan bonus, kehadiran, dan kegiatan karyawan. Itulah sistem-sistem informasi fungsional dan aplikasinya untuk di dalam SDM. Kemudian ada di sistem informasi fungsional, yaitu di produksi atau operasi. Itu juga ada beberapa aplikasinya. Perencanaan produksi, perencanaan tenaga kerja langsung, ya, perencanaan kebutuhan material atau bahan baku, kebutuhan kapasitas, penjadwalan produksi, analisis produksi, ya, analisis produktivitas pekerja, produktivitas mesin, kontrol perawatan, proses produksi, kualitas, kontrol biaya, barang dalam proses, pemakaian material, pemanfaatan mesin, tenaga kerja, overhead, ya, kemudian pengerjaan ulang, ya, pembelian, ya, ada robot, ya, ada komputer asisten manufacturing, kemudian ada kontrol mesin serta kontrol spesifikasi khusus. Itu beberapa aplikasi yang ada dalam sistem informasi di level fungsional, yaitu di produksi. Kemudian ada di sistem informasi fungsional, ya, untuk di fungsi keuangan. Itu aplikasinya misalnya ada di perencanaan aliran kas, perencanaan struktur modal, ya, perencanaan penggunaan modal, perencanaan keuntungan, ya, kemudian ada di perencanaan investasi, perencanaan kebijakan, ya, dividen, dan perencanaan budget modal, analisis dana, ya, serta analisis profitabilitas, ya, likuiditas, manajemen aktiva, analisis nilai pasar, kemudian ada di biaya modal, ada diskon, kas kecil, penerimaan kas, pengeluaran kas, umur piutang, ya, serta
hutang jatuh tempo, dan laporan-laporan pajak. Itu di sistem informasi fungsional ya untuk fungsi keuangan, jadi untuk aplikasinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah di sistem informasi akuntansi. Jadi kita mengenal, jadi yang namanya akuntansi itu adalah kegiatan atau proses kegiatan untuk mencatat, melakukan pencatatan, pengikhtisaran, kemudian sampai dengan di peringkasan dan pelaporan. Jadi akuntansi itu kan merupakan ya bahasa dalam bisnis, ya, akuntansi. Jadi akuntansi di sini itu adalah menyediakan cara ya untuk menyajikan dan meringkas. Jadi kalau akuntansi kita pandang sebagai di sistem ya, itu berarti sebuah cara, sebuah metode, sebuah model untuk menyajikan dan meringkas kejadian-kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan. Kepada siapa? Kepada para pemakainya. Itu di akuntansi. Ya. Jadi pada dasarnya sistem informasi akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang tentunya lebih berguna bagi pemakainya. Jadi kegiatan-kegiatan bisnis itu ya berubah data transaksi bisnisnya itu menjadi informasi keuangan yang berguna untuk pemakainya. Itu di sistem informasi akuntansi. Jadi kalau akuntansi itu adalah sebuah bahasa bisnis atau akuntansi adalah sebuah cara jadi untuk menyajikan dan meringkas kejadian bisnis, maka dapat digabungkan dalam kegiatan bisnis itu. Berarti sistem informasi akuntansi itu adalah sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis ya menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Jadi ada beberapa tujuan ya. Tujuan utama dari adanya sebuah sistem informasi akuntansi. Jadi menurut Wilson ya 2000. Jadi ada 3 tujuan yang utama sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah untuk mendukung operasi sehari-hari. Atau dikatakan to support the day-to-day operating. Jadi sistem informasi akuntansi mempunyai sistem bagian yang disebut dengan transaksi processing system atau TPS tadi di awal, yang mengolah data transaksi menjadi informasi yang berguna untuk melakukan kegiatan operasi sehari-hari. Itu tujuan yang pertama, sistem informasi akuntansi, untuk mendukung kegiatan operasi sehari-hari. Yang kedua adalah mendukung pengambilan keputusan manajemen, to support decision making by internal decision maker. Jadi mendukungnya oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan atas kejadian-kejadian bisnis di dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, to fulfill ya obligation relation to stewardship. Ya, jadi apa sih yang kaitannya dengan di kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan di pertanggungjawaban? Itu adalah 3 tujuan ya utama di sistem informasi akuntansi yang diambil dari ya Wilkinson 2000. Itu di sistem informasi akuntansi. Lalu apa saja siklus dari akuntansi itu? Jadi kalau kita pecah, jadi kita pahami siklus akuntansi itu kan ada 5, atau menjadi bagian dari subsistem informasi akuntansi. Yang pertama itu siklus yang pertama dari siklus pendapatan atau revenue cycle ya, siklus pendapatan. Jadi pendapatan itu bagaimana sih untuk berputar sampai menjadi sebuah pendapatan lagi. Ada yang namanya siklus pengeluaran, expenditure cycle ya. Ada yang namanya siklus konversi, conversion cycle. Siklus manajemen sumber daya manusia, human resource management cycle.
ada yang namanya siklus buku besar dan pelaporan keuangan, General Ledger and Financial Reporting Cycle. Itu siklus akuntansi atau menjadi sistem-sistem bagian atau subsistem dari sistem informasi akuntansi atau SIA. Jadi hubungan di siklus-siklus akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi itu bisa tergambar dalam sebuah flowchart. Jadi misalnya yang untuk siklus pendapatan. Jadi siklus pendapatan itu berarti apa? Meliputi kegiatan mulai dari pemrosesan order penjualan ya, sampai dengan di penagihan serta analisis penjualan. Itu di siklus pendapatan. Kemudian ya, pemrosesan order ya, kemudian ditagih ya, penagihan sampai dengan muncul piutang dagang dan penerimaan kas. Itu di siklus pendapatan. Kemudian berdasarkan penerimaan kas tersebut ya, maka akan dilanjut pada ya, yaitu di siklus pada buku besar ya, dan pelaporan. Jadi dari penerimaan kas itu maka masuk di dalam buku besar, kemudian jadilah sebuah laporan. Kemudian yang kedua ada yang namanya di siklus manajemen SDM. Jadi siklus manajemen sumber daya manusia ini juga terkait dengan di ya, sistem informasi akuntansi. Itu adalah kaitannya dengan di mencatat waktu kerja, kemudian digaji, penggajiannya masuk di buku besar untuk siklus buku besar dan pelaporan. Kemudian ada lagi di siklus pengeluaran ya, siklus pengeluaran. Jadi mulai dari pengeluaran kas ya, bisa kaitannya untuk pemrosesan persediaan ya, pembelian, utang dagang, pengeluaran kas. Maka semuanya itu akan dicatat, akan dimasukkan di dalam buku besar. Maka hubungan dari siklus-siklus akuntansi keuangan di dalam sistem informasi akuntansi itu saling mendukung, saling support data ya. Jadi utamanya yang menjadi sumber atau tujuan goal dari semua siklus itu ada di siklus buku besar dan pelaporan. Kalau digambarkan tadi pelaporan ya, itu ada di hubungan ya. Jadi siklus-siklus di akuntansi dan komponen sistem informasi akuntansinya apa saja? Jadi kalau dari ilustrasi di awal tadi ya, dapat kita ringkas kembali dari berbagai macam siklus, mulai dari siklus pendapatan ya, siklus pengeluaran ya, siklus produksi atau konversi, siklus sumber daya manusia, dan siklus buku besar dan pelaporan dalam akuntansi. Kemudian dari siklus tersebut maka akan masuk menjadi sebuah data keuangan. Semua siklus itu akan dirubah ya, akan diproses menjadi sebuah data keuangan. Data keuangan yang ada itu akan dimodel akuntansi, akan diberikan dikasih di model. Maka model ini akan mengikuti apa sih ya, outputnya. Jadi laporan operasi ya, jadi itu dilakukan di model akuntansi. Kemudian laporan untuk pengambilan keputusan manajerial ya, di model akuntansi untuk mendapatkan sebuah output laporan stewardship, laporan pertanggungjawaban. Itu adalah terkait dengan di siklus akuntansi beserta komponen di sistem informasi akuntansinya ya, itu gambarannya. Yang selanjutnya ada di sistem informasi pemasaran. Jadi komponen-komponen di dalam sistem informasi pemasaran itu kira-kira apa saja? Jadi sistem informasi itu otomatis terdiri dari input, model, output ya. Sama, jadi input di dalam sistem informasi pemasaran itu ada yang namanya data eksternal pemasaran, data internal pemasaran, dan sistem informasi akuntansi. Jadi ketiga data itu menjadi input ya, untuk apa? Untuk di ya, transaction processing-nya sistem atau di model oleh pemasaran ya. Jadi sebuah model pemasaran, maka dari model pemasaran itu akan menjadi sebuah basis data ya,
ya, basis data. Dari basis data tersebut akan dimodel kembali, ya, akan menjadi sebuah output pemasaran. Output pemasarannya apa? Jadi informasi tempat, informasi produk, ya, informasi promosi, informasi harga, dan informasi integrasi. Jadi kesemuanya kaitannya di proses komponen itu adalah di teknologinya. Jadi mulai dari input, model, kemudian jadilah sebuah basis data, kemudian output, ya, outputnya itu di teknologinya. Jadi kesemuanya yang ada di situ itu bisa dikontrol atau dikendalikan. Maka itulah kaitannya di komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Jadi sistem perencanaan pemasaran itu jadi yang meliputi mulai dari perencanaan produknya, ya, dan perencanaan riset pemasaran serta penentuan harga, perencanaan promosi, ya. Jadi perakiraan penjualan, perencanaan kanal distribusi itu akan dikontrol. Jadi dalam sistem kontrol pemasaran dan penjualan. Apa saja di sistem kontrol pemasaran dan penjualan yang dilakukan? Yaitu pengeluaran, ya, kita dibandingkan dengan anggaran pemasaran dan analisis distribusi, analisis pangsa pasar, analisis profitabilitas dan produk atau konsumen, performa, jangkauan tenaga pemasar, advertising, and analisis promosi. Kemudian ada di pelayanan konsumen, analisis penjualan dan tren, ya. Dan sistem kontrol itu bisa dilakukan apabila dilakukan apa? Jadi pengisian pesanan, pesan konsumen, jadi pemenuhan back order, kemudian apalagi pemanufakturan, ya. Jadi pemfakturan, jadi ini untuk penagihan. Operasi penjualan, penjualan menurut produk, penjualan menurut tempat, penjualan menurut salesman. Itu di sistem pemasaran. Jadi riset yang dilakukan oleh Lee dan kawan-kawan, Lee et al. Jadi tahun 1993 dengan sampel perusahaan, yaitu ada 500 perusahaan, ya. Jadi 500 besar. Jadi versi majalah Fortune di McLeod JR 1995 menunjukkan adanya apa? Pergeseran penggunaan model di tahun 80 dan 90. Jadi kalau Anda lihat di dalam gambar, jadi apa namanya, untuk persetujuan kredit, ya. Jadi di tahun 90, ya, itu muncul ada yang namanya persetujuan kredit. Jadi kalau kita lihat dari awal, jadi anggaran operasional, ya, itu mulai ada geser di tahun 1990. Jadi strategi, jadi 60 itu menggunakan anggaran operasi, ya, di tahun 80, ya, kemudian ada sampai dengan yang semula itu tidak ada, ya, menjadi ada. Itu aplikasi itu. Jadi aplikasi untuk persetujuan kredit, ya. Dulu di tahun 80 tidak ada, ya, di tahun 90-an sudah mulai dimunculkan. Nah, mulai munculkan. Jadi seperti hanya di strategi harga, ya, tahun 80, ya, itu dari 500, ya, perusahaan yang besar, ya, itu ada 48%, ya, itu menggunakan, ya, kaitannya di strategi harga. Kemudian di 1990, ya, itu mulai muncul. Jadi file di basis data pemasaran, ya, itu ada beberapa nama file di basis data pemasaran, ya. Ada yang namanya perilaku konsumen, kebutuhan konsumen, ya, data pesaing, ya, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, transaksi penjualan, piutang dagang, back order, data pelanggan, data salesman, kemudian data distributor sampai dengan di retur penjualan. Sumber datanya dari mana untuk semua itu? Bisa dari riset pemasaran, data eksternal, ya, dari siklus akuntansi yang meliputi apa? Di siklus pendapatan. Jadi pemakai sistem informasi pemasaran itu, ya, rata-rata kaitan di manajer pemasaran itu pengen mengetahui itu di produk, tempat, promosi, harga, dan mixnya, kombinasinya. Eksekutif juga sama, jadi manajer cabang itu juga mulai dari produk, tempat, promosi, harga, ya. Kemudian ada manajer penjualan, ya, ada
manajer iklan, manajer riset pemasaran, ya, manajer perencanaan produk, serta manajer distribusi dan lainnya. Itu beberapa pemakai di sistem informasi pemasaran. Jadi pergeseran informasi yang digunakan, jadi dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Jadi kalau tahun 80-an dan tahun 90-an itu ada pergeseran. Jadi produk itu pengguna informasinya ya di tahun 80-an itu ya 49% ya. Kemudian di tahun 90-an nah itu turun menjadi 32%. Untuk harga tahun 80-an itu 27%. Di tahun 90-an ya untuk pemakainya di sini, jadi pergeseran informasi yang digunakan itu naik menjadi 39% dan seterusnya sampai dengan tempat dan promosi. Kemudian yang ketiga, ya, yang selanjutnya yaitu di sistem informasi produksi. Jadi tidak jauh beda dengan sistem informasi pemasaran. Jadi di produksi pun itu butuh input produksi, ya, butuh model produksi, maka akan menjadi sebuah output produksi. Input produksi apa saja? Data eksternal produksi, data internal produksi, dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Jadi dari ke input tadi, jadi dari ketiga input itu akan dimodel dalam sebuah produksi ya. Jadi model produksi itu menjadilah sebuah basis data produksi. Nah, dari basis data produksi tersebut akan diolah kembali oleh model produksi menjadi sebuah output produksi, di mana output produksinya dapat meliputi mulai dari informasi proses produksi, informasi persediaan, informasi kualitas produksi, dan informasi biaya produksi. Nah, itu semua adalah kaitannya dengan di teknologinya dan kontrol untuk pengendaliannya di dalam komponen-komponen sistem informasi produksi. Jadi sistem perencanaan pemanufakturan seperti apa? Jadi perencanaannya adalah otomatis di perencanaan produksi, ya, perencanaan manpower, kemudian ada di perencanaan kebutuhan material, ada perencanaan kebutuhan kapasitas. Kemudian di sistem kontrolnya ada penjadwalan produksi, ya, ada produksi untuk kontrol perawatan, analisis produktivitas, kemudian sampai dengan analisis biaya produktivitas, di mana itu juga didukung dengan di pelaporan proses produksi, inspeksi, dan pembelian dan penerimaan. Itu adalah informasi-informasi sistem informasi produksi untuk ya ketiga level manajemen. File basis data yang dibutuhkan, jadi untuk produksi di sini mulai dari data pemasok, peraturan pemerintah, kontrak dari serikat pekerja, ada standar produksi, ada bahan mentah, kemudian ada tenaga kerja, serta kerusakan dan barang dalam proses. Sumber datanya bisa dari eksternal, intelijen, ya, riset produksi, dan sistem informasi akuntansi, terutama terkait dengan di siklus konversi. Pemakai dari sistem informasi produksi di sini, pemakai sistemnya itu ada yang namanya manajer, eksekutif, pengawas pabrik, ya, manajer perencanaan dan pengendalian, manajer teknik, ada manajer pengendalian kualitas, manajer pembelian, dan manajer pengendalian persediaan, serta manajer yang lain. Yang selanjutnya ada di sistem informasi sumber daya manusia. Juga sama, jadi ada input, ada proses, ada output. Input sumber daya manusia itu adalah data eksternal sumber daya manusia, data internal pemasaran, sistem informasi akuntansi. Kemudian dari ketiga input tersebut kemudian dimodel di dalam sumber daya manusia untuk menghasilkan sebuah basis data. Basis data yang ada akan diolah menjadi sebuah output dari sumber daya manusia, yaitu ada perencanaan, ada tenaga kerja, informasi pengolahan tenaga kerja, informasi rekrutmen, informasi benefit, dan informasi lingkungan kerja. Itu di sistem informasi sumber daya manusia, di mana sistem perencanaannya untuk sistem informasi sumber daya manusia itu mulai dari perencanaan tenaga kerja
sampai dengan di sistem kontrolnya, analisis biaya tenaga kerja, dan data yang mendukung kaitannya di sistem kontrol sumber daya manusia ini adalah terkait dengan di staffing, pelatihan dan pengembangan administrasi. Ini di sistem informasi sistem sumber daya manusia untuk di level operasional dan level manajemen. Ya, jadi level perencanaan. Nanti kalau di level operasional itu adalah staffing, ya, jadi pelatihan dan pengembangan administrasi. Di pengendalian itu adalah analisis biaya tenaga kerja. Jadi di manajer di level atas, ya, level atas ada di perencanaan, ya, perencanaan tenaga kerja, suksesi, pelatihan dan perencanaan benefit. Jadi file data di basis data di sumber daya manusia itu mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan di piutang dan penerimaan gaji untuk karyawan. Pemakai di sistem informasi sumber daya manusia, ya, itu ada beberapa. Manajer SDM, eksekutif lainnya, sampai dengan di manajer penggajian, akuntansi, pelatihan dan rekrutmen dan seleksi. Yang selanjutnya adalah di sistem informasi keuangan. Jadi sistem informasi keuangan, komponen-komponen di sistem informasi keuangan itu mulai dari input keuangannya ada data eksternal keuangan, kemudian data internal keuangan dan sistem informasi akuntansi. Kemudian dari input tersebut diproses dalam sebuah model keuangan sehingga menghasilkan sebuah basis data keuangan sehingga dapat diolah untuk menjadi sebuah luaran output, yaitu informasi forecast keuangan, informasi modal kerja, informasi investasi, dan informasi pendanaan, informasi budget modal, dan informasi anggaran pajak. Itu adalah komponen-komponen di sistem informasi keuangan, di mana informasi sistem informasi keuangan untuk di level organisasi, yang pertama di level manajer tingkat bawah itu ada di pengelolaan kas, ada piutang atau utang dagang, ada pajak. Kemudian dari level bawah, level menengahnya, jadi untuk pengendaliannya, kontrol keuangan, ada analisis data, ya, analisis manajemen, sampai dengan analisis budget modal. Di manajer level atas, ya, itu sistem perencanaannya adalah untuk perencanaan aliran kas, ya, sampai dengan perencanaan manajemen pajak informasi pasar uang. Jadi beberapa model, ya, itu digunakan di dalam sistem informasi keuangan. Misalnya model matematis, ya, model portofolio, ya, untuk analisis investasi. Ada model net present value (NPV), nilai sekarang bersih, payback period, ya, periode pengembalian, internal, ya, rate of return (IRR), tingkat pengembalian internal, yang digunakan untuk, ya, menganalisis capital budgeting, ya. Kemudian ada di model rasio keuangan, digunakan untuk menghitung di kinerja keuangan. Lalu siapa sih pemakai dari sistem informasi keuangan ini? Mulai dari manajer keuangan, eksekutif, sampai dengan manajer anggaran dan manajer lainnya. Jadi basis data yang dibutuhkan mulai dari aturan pajak sampai dengan di buku besar, data pasar modal, pasar uang, opsi, industri, sediaan, piutang, ya, kemudian penjualan, aktiva, kas, dan investasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan di Enterprise Resource Planning atau IRP. Apa sih sebenarnya IRP itu? Jadi IRP itu merupakan suatu perangkat lunak, ya, paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. Jadi IRP itu termasuk di dalam TPS, Transaction Processing System, ditambah dengan sistem-sistem informasi fungsional yang terintegrasi. Ada SDM, keuangan, produksi, ya, itu terintegrasi. Jadi kalau kita lihat dari beberapa macam sistem itu tadi, jadi sistem difungsional itu semuanya kan mengandung yang namanya atau membutuhkan sistem akuntansi. Makanya sistem akuntansi itu menjadi sebuah support, ya, untuk di semua level fungsional. Jadi aplikasi ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, itu meliputi beberapa fungsi. Yang pertama ada di fungsi akuntansi, yang meliputi
ada modul-modul seperti buku besar, ya, piutang dagang, aset tetap, manajemen kas, dan akuntansi biaya. Kemudian ada di fungsi keuangan, itu ada modul analisis portofolio, analisis risiko, analisis kredit, manajemen aktiva atau aset, ya, sewa guna, dan manajemen real estate. Di fungsi sumber daya manusia itu ada beberapa modul: rekrutmen, penggajian, manajemen personil, pengembangan karyawan, dan manajemen kompensasi. Kemudian di fungsi pemasaran itu ada, ya, meliputi ada manajemen relasi pelanggan, pemasukan order, pemrosesan order. Logistik ada di perencanaan produksi, ya, manajemen material, dan manajemen pabrik. Ya. Itu adalah di gambaran untuk di ERP, jadi beserta di fungsinya. Jadi ERP sekali lagi itu adalah perangkat lunak, ya, satu paket dengan aplikasi yang terintegrasi yang digunakan secara luas oleh organisasi. Ya. Jadi untuk selanjutnya silakan dibaca di materi, ya. Silakan jadi baca materi, ya, untuk di LMS atau bisa buka di ruangbelajar.unisnu.ac.id. Ya. Saya cukupkan sekian jadi penjelasan ulasan terkait dengan di sistem-sistemnya di fungsi organisasi. Semoga memberikan gambaran dan pencerahan untuk kita semua untuk belajar, ya, di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.